Cincang-cincang buset dah 65 bagian bisa pakai sop. Tujuh. Bedan. Potong-potong. Iya, pakai rica-rica. Dikuatin. Lo harus jadi makan sih. Itu ya namanya belum puasa. Abdullah bin Abbas sahabat itu pernah ditanya, ada orang nanya datang, wahai Abdullah, dosa ngebunuh itu diampunin nggak? Katanya, nggak diampunin. Pulang dia. Datang lagi orang kedua, wahai Abdullah, dosa ngebunuh ini diampunin nggak? Seorang suami membunuh seorang istri, tega, cincang-cincang buset dah 65 bagian bisa pakai sop. Bujuk. Lempengan tulangan pas sedep banget. Bang, tega bener ini orang mau Iya ya, tega banget ya. Iya, lakuannya rada pedesan. Edan. Pedesan. Dipotong-potong. Iya, pakai rica-rica. Aduh. Dikuatin. Lo harus jadi makan sih. Itu ya namanya belum puasa ya. Tapi ini orang bener-bener bang, tega banget tuh ya. Ya Allah. Ini ngomong-ngomong lo ngapain sih Blok pakai di borgol-borgol begini? Mana? Ini ngapain pakai di borgol-borgol segala? Jaga-jaga bang. Jaga-jaga apa? Iya, takutnya yang namanya pembunuhan segala macam di mana-mana bang yang kita khawatirin bang. Jadi kalau ada pembunuh langsung lo tangkap gitu? Iya. Oh, iya. Si Skangling. Nah, ini yang beli di mainan anak-anak pasar Gembrong apa gimana ini? Penari. Oh, dah nggak ada kenari Nggak ginian. ada kenari kayak gini. Mana nih guru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah guru sehat guru. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Apa lagi nih ribut-ribut lagi? Masya Allah. Ustaz, Aneh dateng, ente lihat ribut mulu berdua, kapan damainya, kapan akurnya? Udah deh, kayak ini nggak bakalan damai kayak magnet aja Ustaz. Tolak-tolak udah sama dia mah. Gitu ya. Aduh. Ini Ustaz, tadi saya mau cablak nih, lagi baca koran. Akhir-akhir ini, Masya Allah, banyak banget kasus pembunuhan, tega banget. Tadi barusan yang saya baca adalah seorang suami membunuh istrinya, bahkan memotong-motong tubuh istrinya. Udah kayak sop, Zat. Tadi juga ada beberapa berita yang saya baca, seorang anak membunuh orang tuanya lantaran berebut harta warisan. Ya Allah. Aneh mulai mikir, Masya Allah, ini fenomena apa lagi? Harga nyawa itu kok murah banget gitu. Naam. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap ilmu agama Ustaz? Ya. Ada di sini ada mau ngutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilm wa takthuru zalazil wa yataqarab zaman wa yazhar fitan wa yakthuru al-harj. Qala wa huwa al-maqtul wal qatl hatta yakthuru fikumul mal, dan seterusnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran dalam sabdanya tentang tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai dicabutnya ilmu. Oh, Ilmu nggak ada lagi. Tapi bukan tiba-tiba orang yang punya hafalan tiba-tiba hilang, tapi dicabutnya ilmu dengan wafatnya ulama. Pelan-pelan tuh dicabut, sehingga nanti ketika ulama udah nggak ada, orang salah belajar, ngaco, dan nggak ada ilmu lagi deh tuh. Udah nggak ada ilmu. Sekarang kita lihat banyak lah ulama-ulama kita ada wafat. Gantinya susah, ya. Oh iya. Kalau presiden, kalau HP gubernur belum mati mah yang mau Udah gantinya. berebut. Saya aja nggak tahu temannya. Saya aja. Iya. Atau sebelah aja. Saya gitu. Tapi kalau ulama susah nyari gantinya. Nah itu yukbadul ilm. Wa takthuruz zalazil, banyak gempa. Masya Allah. Bener nggak banyak gempa nggak? Kita hampir setiap hari ngeliat berita ada gempa. Itu tanda-tandanya Ustaz. Nah, tanda-tandanya itu banyaknya goncangan. Banyaknya goncangan gempa. Sebenarnya itu juga peringatan. Ya mungkin nanti bakalan tiba baru yang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya.
sekarang nih saya pelajar sebenarnya goncang gempa di mana peringatan yang terbaru di Turki, Iya, mana lagi? Nah itu banyaklah Belum gempa yang di Cianjur beberapa kita, Cianjur, di Ustaz. Indonesia, dan banyak lagi nih di pemberitaan tentang gempa tersebut. Shadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah benar nyampein ini 14 abad yang lalu. Wa yataqarab zaman, dan zaman itu terasa singkat, ya enggak? Nah, terasa singkat, cepet banget. Tahu-tahu kan ada Ramadan, ya enggak? Oh iya. Tahu-tahu bentar lagi Lebaran udah, ya enggak? Waktu terasa Iya, singkat. tahu-tahu udah Lebaran. Bentar, begitu cepet, makin ringkes waktunya, lari cepet gitu. Dan juga watazharul fitan, dan banyaknya fitnah. Oh udah, fitnah banyak banget. Wa yakthurul harj, dan banyaknya harj. Harj ini adalah pembunuhan. Allah. Pembunuhan. Nah, makanya ente baca tadi di koran ya. Iya, Ustaz, itu berita jadi Sop, apa namanya? kayak sop, Ustaz. Suami 25 bagian. motong tubuh istri jadi berapa bagian, ya Allah. Iya, dia. Sehingga kita ngelihat kayak nggak ada iman dalam hatinya. Nah, ya. Jadi nafsu sudah menerima. Tanpa sadar dia menjadi aktor-aktor yang ngejalanin ini sabda Rasulullah SAW, jadi pelaku pembunuhan ya, naudzubillah. Naudzubillah. Ya, padahal tentunya Islam datang sebelumnya banyak juga terjadi pembunuhan sebelumnya. Banyak anak perempuan baru lahir, malu aib, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu kan pembunuhan juga. Nah, Islam datang itu untuk mencerdaskan umat manusia. Sampai dibatasin bahwa membunuh itu nggak halal. Membunuh itu haram. Halalnya cuma di 3 tempat doang. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdas salas. Darahnya seorang muslim itu nggak halal untuk ditumpahkan, untuk dibunuh, terkecuali karena 3 sebab. Ya, yaitu at-thayyibuz zani, perempuan atau yang udah menikah tapi berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, tebusan, dia ngebunuh orang harus dibalas bunuh lagi, darahnya halal untuk dibunuh balik lagi. Pelaku pembunuhan itu. Kemudian mufarikul lil jamaah, tarikul lidinihi, orang yang keluar dari murtad. Nah, dan itu pun juga bukan berarti siapa aja bisa mengeksekusi. Bukan siapa aja, oh nih dia udah nikah tapi berzina, kita bunuh. Bukan pengadilan masyarakat, ada ketentuannya, nanti Ketentuan siapa Allah yang dipakai. mengeksekusinya, bukan siapa aja bisa mengeksekusi. Ya, jadi Islam ini ngebatasin, dan tadinya banyak pembunuhan, habis itu dibatasin, nggak boleh, darah tuh nggak boleh ditumpahin, ini harga yang mahal. Jiwa manusia itu rohnya Allah yang meniupkan. Ya, Masa ente mau menggantikan posisi Allah yang mencabut rohnya? Ente siapa? Ente ini cuman makhluk doang, cuman hambanya Allah. Biar Allah yang mencabut rohnya. Nah ini orang yang membunuh itu seolah-olah kayak menjadi Tuhan, tanda kutip. Iya. Dia mencabut nyawa orang, mencabut nyawa orang. Nah itu makanya di sini Islam tuh udah ngebatasin dengan 3. Nah tapi Islam datang ngerapihin peradaban manusia. Nah di akhir lepas lagi dari ajaran Islam dengan banyaknya wafatnya ulama, sehingga timbulnya banyak pembunuhan dan sebagainya. Dan juga emang dipicu dengan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia berlebih. Cinta dunia berlebih itu adalah pongkol dari segala macam kesalahan. Pongkol dari segala macam aneka kriminalitas. Salah satunya pembunuhan. Tadi bilang ada anak ngebunuh orang tuanya berebut modus harta pengen warisan. dapetin harta warisan, Iya. apa sebagainya. Orang tuanya belum mati, dia udah ngomongin warisan. Bakti dulu, bakti dulu. Tapi dia akhirnya ngebunuh, pengen dapetin harta warisan. Tapi justru malah nggak dapet warisan yang kayak gitu. Seorang anak ngebunuh orang tuanya, justru dia terancam nggak kebagian warisan. Justru dia terancam nggak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la yarithul qatil. Ya. Pelaku pembunuhan, membunuh orang tua, itu dia nggak akan mendapatkan kebagian dari harta warisan. Ustaz, Gitu. tadi Ustaz bilang adalah mematikan dan menghidupkan itu tugasnya Allah. Nah, Ente mau ngambil tugasnya Allah. Nah, apakah, maaf ya Ustaz, membunuh itu masih mendapatkan maaf dari Allah Ustaz? Masya Allah. Ya. Tapi jangan dijawab dulu Ustaz. Mungkin tadi Anda lupa. Sahabat-sahabat ngaso, apa kabar semua? Assalamualaikum, sampai ketemu kita di dalam kesempatan hari ini. Bagaimana puasanya? Masih kuat? Alhamdulillah masih ngobrol tadi dengan guru kita Ustadz Afif bersama sahabat saya Cablak. Tema kita hari ini adalah dengan teganya membunuh. Bincang-bincang kita tadi sudah menjadi pembahasan yang menarik. Mudah-mudahan menjadi referensi atau menambah wawasan keislaman kita semua. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan bincang-bincangnya bersama Ustadz Afif di segmen selanjutnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masih bersama saya Bintang, masih bersama guru kita dan sahabat saya dalam acara program Ngaji Sore. Buat teman-teman sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada, sambil nunggu berbuka, nggak ada salahnya tonton tayangan ini. Di sini kita bahas ilmu kesehari-harian yang mudah-mudahan menjadi referensi dan amalan kita untuk mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, ngomong-ngomong tentang tadi, tema kita adalah teganya untuk membunuh. Tadi Anda punya pertanyaan, Ustaz. Apakah seorang yang membunuh masih bisa dapat maaf dari Allah? Karena tadi Ustaz bilang membunuh dan menghidupkan tugasnya Allah. Gitu loh. Apakah di kategori dosa besar atau dosa kecil, Ustaz? Nyaris aja nggak kebagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban alima. Siapa yang membunuh saudara mukminnya dengan sengaja, fajaza'uhu, balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal abadi dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa addalahu adzaban alima, baginya azab yang sangat pedih. Jadi nyaris nggak diampunin dosa membunuh tuh. Membunuh itu dosanya udah nggak diampunin, bisa dibilang. Udah nggak diampunin deh gitu. Berarti golongan kategori dosa besar ya? Dosa besar banget, dosa besar. Tetapi kalau kita meng-compare lagi dengan penjelasan-penjelasan, ada sabda Rasulullah SAW menceritakan ada orang yang udah ngebunuh 99 orang. Oh iya, Anda pernah dengar Ustaz? Nah, di zaman sahabat tapi di zaman Nabi itu Ustaz itu. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, di zaman sebelum Nabi Muhammad. Diceritakan 99 orang dia ngebunuh. Ya ini apa ya, bajingan kali ya, 90. Udah preman kelas kakap gitu preman ya. kuadrat Ustaz. Kalau bunuh satu orang udah keren banget. Ini 99. Ini 99. Tapi ini orang pengen taubat dong. Ini orang pengen taubat, dalam hatinya ada hidayah, dia nanyanya sama ya ustadz setengah-setengah dah. Setengah-setengah. Masih loading berarti masih loading, belum penuh. Dari situ bahasanya abid ahli ibadah. Orang yang kerjaannya ibadah aja. Ditanya, "Ani ini pengen taubat. Ani punya kesalahan bunuh 99. Kira-kira masih diterima apa enggak ya?" Nah, dia bilang 99. Kurang. Kagak bisa nih 99 nih. Lempengin satu. Terus katanya, nggak bisa diterima. Ya udah, tanggung ya. Iya, lempengin satu jadi cepek. Ya Allah. Akhirnya cepek nih. Jadi itu yang ditanya sama dia dibunuh Ustaz? Iya, gara-gara salah jawab dia. Salah jawab, makanya bahaya banget. Aneh kalau ditanya gini salah jawab, ngeri. Ngasal tadi sih nggak bunuh. Enggak, ntar diskusi ngasal jawab. Ini dia salah jawab langsung dibunuh, lempeng cepek. Gara-gara salah memberikan jawaban. Nah, kemudian singkat cerita, dia masih punya tekad pengen taubat. Akhirnya dia ketemu lagi ustadz yang beneran nih, yang punya ilmu. Alim, orang yang berilmu. Orang berilmu beda sama orang yang punya ahli ibadah. Dia cerita, "Aneh pengen taubat, kira-kira bisa nggak ya? Aneh udah bunuh 100. Tadinya aneh bunuh 99. Cuman gara-gara aneh nanya sama ustadz yang katanya nggak diterima taubatnya, aneh bunuh tuh dia." Ini ustadz gimana coba? Kalau ditanya. Di sampingnya ada jin Terus tanya itu sih ngejawab, cuman tangannya gini. Kenapa? Kalau dia bilang nanti bisa selesai juga wassalam gitu. Tapi dia bilang, selama matahari belum terbit dari barat, selama belum sampai di kerongkongan ajal, sampai kerongkongan pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah masih jauh lebih besar daripada besarnya dosa ente. Masya Allah. Maka kata ini ustadz yang benar nih, yang ulama ini bilang, udah ente bisa taubat, Allah maha menerima taubat. Tapi ente pergi dari kampung ente. Kampung ente ini kampung brengsek nih, bisa dibilang. Kampung yang ngaco nih, harus hijrah Ustaz. Harus hijrah, ngejauhin. Circle ente nggak bagus, lingkungan ente nggak bagus. Ente pindah. Ente nggak cocok di selatan, ke timur aja Ustaz, gitu ya.
Ngomong-ngomongin hijrah, lo nggak kepengen? Oh iya, Iya. lu Ngomongin Pak, hijrah. mau ini nih Lo kita. mendingan hijrah ke tukang lontong. Oh biasa. Es buah. Heeh. Dulu udah tahu deh korma. Iya Ustaz. Hijrah di sono. Ya, mau hijrah dulu nih Ustaz. Iya, iya, Kan iya, jaga-jaga ini kita tuh. Iya. Mampus Ya, kalau pakai Assalamualaikum, motor. Bang. Cablak-cablak. Ya, duluan ya. Ya. Nah, Stop. singkat lanjut ceritanya sampai akhirnya dia pergi ke perkampungan orang soleh. Belum sampai ke perkampungan orang soleh, keburu meninggal. Si pembunuh itu. Si pembunuh ini. Allah. Oh, rohnya udah dicabut sama malaikat yang cabut nyawa. Ributlah malaikat rahmat, malaikat azab. Ini kata malaikat rahmat bagian gue. Bagian gue maksudnya mau surga apa maksudnya? Rahmat nih. Allah. Pengen dikasih rahmat. Kata malaikat yang siksa nih, malaikat azab nih. Bagian gue nggak Mau digiling gitu. Bunuhnya 100. Dah, Wih. belum ada kebaikannya belum kelihatan katanya. Wah, debat. Akhirnya turun yang memberikan pengadilan, malaikat yang memberikan pengadilan. Udah ukur dah mana yang lebih dekat dari tempat dia terakhir berbuat pembunuhan atau kampungnya orang soleh. Oh, karena berkat dia berhijrah itu. Iya, mah diukur. Diukur. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu ngalahin murkanya. Maka Allah perintahin ke perkampungan orang soleh supaya lebih dekat gitu. Dideketin gitu, ditarik gitu. Diukur ternyata lebih dekat dengan perkampungan orang soleh. Masya Akhirnya katanya malaikat rahmat nih bagian gue udah masuk surga. Ya Tuh. Allah. Orang yang membunuh ngebunuh 100, ada yang ngebunuh 100 masih kebagian ampunan dari Allah SWT. Tapi jangan disalahpahamin Iya, nih. iya, Ustaz. Jangan disalahpahamin dijadiin contoh nanti. baik, Ustaz. Wah, habis tonton ini katanya Iya. boleh 100. Aneh, Enggak. 1 doang katanya. Iya. Enggak. Abdullah bin Abbas, sahabat itu pernah ditanya. Ada orang nanya, datang, "Wahai Abdullah, dosa ngebunuh itu diampunin nggak?" Katanya. Nggak diampunin. Wah, pulang dia. Datang lagi orang kedua. "Wahai Abdullah, dosa ngebunuh ini diampunin nggak?" "Oh, diampunin. Nah, ketika dia orang pulang ini tanya sama Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, ente ditanya dengan satu pertanyaan, dua orang ya dengan dua orang berbeda tapi jawabannya beda. Kenapa?" Katanya yang pertama datang ini dengan emosional, matanya merah. Kalau dia kata Abdullah bin Abbas dosanya diampunin ngebunuh, dia bakal ngebunuh orang. Oh. Dia bakal ngebunuh orang. Makanya harus kecerdasan dalam berfatwa. Kecerdasan Bukan cuman dalil-dalil tapi ngelihat gimana nih orang yang kita berikan jawaban. Dia lagi marah. Lagi marah pengen ngebunuh nih. Tinggal tanya, kalau dia bilang boleh, dosanya diampunin, dia bakal ngebunuh. Nah, yang kedua datang lemes. Habis berbuat mungkin dia ngebunuh orang, mengharapkan taubat. Ya. Ada rasa penyesalan. Ada rasa penyesalan. Oh, dosanya diampunin, dosa ngebunuh. Gitu. Ya, pokoknya jangan sampai salah paham ya, jangan sampai salah paham. Nggak enak, namanya orang udah pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa, itu gimana sih? Iya. Ya, beda antara baju baru sama baju yang udah dipakai, kotor, dicuci. Mana yang lebih bagus? Ya, masih baju baru, Ustaz. masih bersih. Jangan sampai tangan kita nodain dengan pembunuhan dan sebagainya. Ustaz, terkait dengan tema kita tentang pembunuhan. Anda pernah dengar cerita waktu itu para sahabat juga pernah membunuh Ustaz dalam peperangan. Nah. Gimana tuh Ustaz? Nah. Ada cerita Usama bin Zaid. Usama bin Zaid dalam peperangan ini perangnya ngadepin orang kafir beneran nih. Oh, kafir. Bukan Berarti, tawuran maaf ya Ustaz, kalau dalam agama kita waktu zaman perang membunuh kafir itu bagian dari kafir, jihad. kafir harbi. Kafir Kafir harbi. yang memerangi kaum muslimin. Kafir yang musuhin kaum muslimin. Iya. Kalau orang non muslim tetangga kita mah suka bagi-bagi angpau gitu kan. Orang baik ya, baik, gak ditemenin ya. Ini orang yang musuhin yang Musuhin kafir kita. jelas ini. Ini cerita zaman sahabat. Cerita ya? di zaman sahabat. Ini jadi membunuh perangnya benar-benar bukan perang kayak di jalanan tawuran gini ya. Ini benar perang sampai Usama bin Zaid ngedapetin ada musuh orang kafir harbi di dekat sumber air, udah siap dihunusin pedangnya sama berdua sahabat yang lain juga ngunusin pedang, siap ngebunuh nih. Kafir harbinya tergeletak. Kafir harbinya udah keadaannya pasrah lah, gua udah kalah nih gimana nih keadaan. Ada dua orang bawa pedang udah gitu, sahabat Usama bin Zaid sama satu lagi. Terus ketika mau dibunuh, ini orang kafir ini aslam tulillah. Aneh masuk Islam karena Allah. Oh. Aneh masuk Islam karena Allah. Sahabat yang satu dari Usama bin Zaid, bukan Usama bin satunya lagi, masukin lagi pedangnya. Nggak jadi. Nggak jadi. Ya, Nah, Usama bin Zaid tebas nih orang Mati yang, dong, Ustaz. mati nih orang. Kafir harbi itu. Orang kafir harbi ini yang udah ngaku yang masuk Islam, iya. baca syahadatain,
dia dibunuh sama Usama bin Zaid. Sampai kabar kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Usama ngebunuh orang yang udah ngucapin 2 kalimat syahadat. Dipanggil Usama benar. Usama ini maula hibbi Rasulillah, pembantu kecintaan Rasulullah. Tapi lihat kecintaan ya. Tapi kalau udah berbuat salah gimana lihatnya? Kena tegur juga. Kata Rasulullah, ente bener ngebunuh orang yang ngucapin kalimat syahadatin. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas sayf. Rasulullah, dia ngucapinnya takut sama pedang, nggak ikhlas. Maka kata Rasulullah, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Emang ente udah ngebelah isi hatinya, sampai ente tahu dia ngucapin dari hati atau enggak? Wah, bengong tuh Usama bengong tuh. Sampai kata Rasul, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Usama, ente tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Nih kalimat la ilaha illallah ini ente bakal bertanggung jawabin. Di hari kiamat gimana ente berhadapan dengan Allah? Membunuh orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah. Maka Usama bin Zaid, dia kata Usama, dia gemeter, dimarahin sama Rasulullah, takut. Habis berbuat kesalahan gitu. Sampai kata Usama bin Zaid, aduh, aneh berharap saat itu aneh baru masuk Islam. Biar mulai dari nol lagi gitu. Kan karena kena marah Rasulullah. Iya, dimulai dari nol kan, masuk Islam kan mulai dari nol lagi. Nah, di sini pelajarannya berarti nggak ada urusan. Udah Muslim udah nggak usah kita dalami. Ini munafik apa enggak? Nih apa ini bener nggak Muslimnya? Nah, itu ancaman bagi orang yang ngebunuh dengan kalimat sekelas sahabat aja kena omelan dari Rasulullah. Yang luar biasa. Yang gelarnya radhiyallahu anhu. Bagaimana kita? Jauh banget. Jauh. Nah, alhamdulillah, sahabat Ngasok dimanapun berada, itu tadi adalah bincang-bincang kita terkait dengan judul teganya pembunuhan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari beberapa yang tadi Ustadz sampaikan. Ustadz, sebelum diberikan kesimpulan tentang bagaimana menjaga hawa nafsu untuk tidak mengambil haknya Allah, mencabut dan menghidupkan, biar teman-teman juga, khususnya buat anak pribadi Ustadz, bisa mawas diri, mengendalikan nafsu kita agar kita tidak terjebak dengan situasi yang emosional sehingga menyebabkan hilangnya akal. Jadi nafsu untuk melakukan auzubillah min dzalik, pembunuhan Ustadz. Silakan rangkumannya Ustadz. Ya, dengan puasa ini kita lagi melatih hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita, keinginannya pasti pengennya makan. Tapi belum beduk maghrib nggak usah. Nah itu latihan itu mudah-mudahan terus kita bisa pakai. Keinginannya kita pengen nabok orang. Iya. Tapi orang yang sukses itu adalah yang menyelisihi hawa nafsu. An-nafsu tabki, gimana? Anda lupa ada qasidahnya tuh. Maqad alimat annas salamata tarku ma fiha, bahwa jiwa ini menangis. Orang yang pengen selamat di dunia ini tinggalin urusan dunia. Kalau tadi orang membunuh kebanyakan motivasinya urusan dunia. Karena kecintaan dengan dunia berlebih. Ada yang selingkuh, itu kan cinta sama bininya berlebih. Kalau udah bininya selingkuh mah mau gimana, udah terbukti. Ya udah. Cari yang baru gitu. Iya, gitu. Jangan dibikin repot. Iya, itu bunuh banyak gitu. Apalagi warisan itu kan karena cinta dunia berlebih. Jadi jiwa itu menangis bahwa sebenarnya kalau mau selamat di dunia, tarku mafia, tinggalin urusan dunia. Mudah-mudahan pelan-pelan dikikis rasa cinta kita dengan cinta dunia berlebih gitu. Masya Allah. Sahabat Ngasok, itu dia tadi rangkuman tentang tema kita, yaitu tentang pembunuhan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan afwan Ustadz, cablak nggak balik-balik nih Ustadz. Ini jam segini. Kita buka puasa di masjid yang sebelah sana aja terus. Berangkat. Enak tuh kolak-kolaknya Ustadz. Cablak mah cuekin aja Ustadz. Ya Ustadz sebelum itu saya tutup dulu Ustadz Sahabat Ngasok, sampai ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Ane mau Ustadz Tafir pamit dulu. Ntar kalau ada teman kita si Cablak, bilangin aja kita udah pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.